Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin min anqal anta ma'al akwan. Engkau akan dengan semesta, engkau dengan dunia, engkau dengan makhluk. Malam tashhad al-mukawwin, kalau engkau belum bisa menyaksikan al-mukawwin Allah. Menyaksikan maksudnya melihat Allah. Belum melihat Allah. Melihat di sini melihat dengan hati, dengan keyakinan. Yang dengan keyakinan di dalam hati nanti akan menjadikan diterjemahkan oleh anggota tubuh kita, sehingga apa yang kita lakukan ini menerjemahkan hati kita yang melihat Allah, kenal Allah. Sebab Allah tidak bisa dilihat dengan mata kita di dunia. Allah tidak bisa lihat di dunia. Adapun dilihat oleh Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, khilaf di antara para ulama, ini pembahasan lain. Jadi kita melihat dengan hati keyakinan. Yang tidak melihat Allah maka akan yang dengan dunia tidak akan melihat Allah. Wa tasyahidtahu, jika engkau sudah melihat Allah, kanatil akwan ma'ak, maka dunia ini akan bersamamu, semesta akan bersamamu. Ini lagi-lagi pendidikan dari Ibn Ata'il As-Sakandari agar kita sadar bahwasanya dunia ini adalah penghalang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang melihat dunia karena dunia, maka lihat tidak akan terlihat Allah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu sebaliknya, jika orang itu melihat Allah, dia dengan Allah, menjadi orang yang selalu bersama Allah, dengan Allah, seperti disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyeru tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, yang menyakiti para kekasihku ngajak perang denganku. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi daripada melakukan kewajiban dulu. Jadi mula-mula orang menjalankan kewajiban kepada Allah. Ternyata lah kewajiban ini sifatnya maknanya luas sekali. Berusaha melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa mazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi dan hambaku itu terus meningkatkan, tidak hanya yang fardu saja, sudah meningkat kepada kesunahan-kesunahan, hatta hibbahu, sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha wa basarahu alladhi yubsiru biha. Kalau sudah aku mencintai seorang hamba, bagaimana seorang hamba dicintai Allah? Karena dia terlalu mendekatkan kepada Allah dengan kewajiban, dengan kesunahan. Jadi berusaha terus dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah. Terus berusaha dengan Allah sampai hatta hibbahu, sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi matanya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, akan menjadi tangannya untuk mukul. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya untuk melangkah. Wa idza sa'alani la u'tiyanna, kalau minta kepadaku akan aku kasih. Wa la in ista'adani la u'idanna, kalau minta perlindungan kepadaku niscaya aku beri perlindungan. Jadi lihat bagaimana seorang yang selalu dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia melihat Allah dengan hatinya, sehingga apa? Menjadikan gerak-geriknya itu hendaknya dengan Allah, menjalankan kewajiban. Dan ini bukan hanya urusan sujud, sholat, rukuk, bukan. Banyak kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi selalu menghubungkan pekerjaannya dengan Allah. Inilah orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, maka Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya. Maksudnya ini bukan Allah menjadi telinga kita. Allah bukan. Oh, ini tashbih haram dan syirik. Akan tapi lihat telinga kita dijaga oleh Allah. Mata kita akan dijaga oleh Allah. Susah melihat yang haram. Susah melihat yang haram. Susah dengar yang haram. Susah kaki melangkah kepada yang haram. Susah tangan untuk melakukan yang haram. Susah. Makanya bersyukurlah. Dan rasakan diri kita sendiri. Jika anda adalah seorang hamba yang susah melakukan kemaksiatan, tanda Allah mencintai anda.
Begitu sebaliknya ada seorang hamba yang Masya Allah, kemaksiatan akan terjadi biarpun gak sengaja kadang-kadang. Pengen ke sana, ketemu maksiat, lakukan. Ada orang mau bermaksiat susah, mau nyuri gak jadi, mau orangnya gak tidur-tidur. Mau berbuat zina, tabrakan, gak jadi berzina. Jadi ada aja penghalang, mau melakukan keharaman di stop oleh Allah. Dengan bermacam-macam cara. Kadang di stop dengan hukuman, ada di stop dengan kasih sayang. Ada. Tidak jadi, mau bermaksiat susah. Itu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Tapi ada ini. Berarti Allah telah menjadi tangan kita, Allah menjadi mata kita, Allah menjadi anggota tubuh kita. Mau bermaksiat susah. Tapi ingat, awas, jangan masuk bab tajsim, bukan menjadi tangan ini, bukan. Maksudnya Allah menjaga tangan kita. Akan tapi begitu mudahnya sebagian orang yang bermaksiat, subhanallah. Memang hamba dihinakan oleh Allah. Ketemu kawan satunya, diajak gunjing. Pindah ke sebelahnya, diajak zina. Grup sebelahnya diajak mabuk, nasib dia. Ketemu kawan semuanya mengajak ke neraka jahanam. Dan dia ikut. Dan naudzubillah, maka kita harus sadar. Akan tapi ada sebagian hamba yang memang susah melakukan maksiat karena apa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana agar kita seperti itu? Dengan Allah. Membiasakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah semesta ini akan menjadi abdimu. Semesta ini akan menjadi abdimu. Dalam bahasa orang yang sering kita dengar punya keramat. Karamah. Semesta akan mudah untuk ditundukkan. Kalau dulu ada orang menyuruh harimau jalan dalam ini. Pasir jadi emas dan sebagainya. Ini kan karamah ini. Akan tapi ingat, maknanya lebih luas. Kita jangan disibukkan dengan keramat-keramat semacam itu. Ini kejadiannya hanya sesaat-sesaat. Khawarikun lil'adah, yang khawarik. Sesuatu yang luar biasa terjadi kepada para kekasih Allah. Tiba-tiba menjadikan pasir jadi beras dan sebagainya. Itu hanya sesaat-sesaat. Akan tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Biarpun hal itu bisa saja masuk, akan tapi lebih luas. Karena apa? Jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah semesta akan di tanganmu. Semesta akan tunduk kepadamu. Kalau engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanatil aqwan ma'ak. Jadi kanatil aqwan ma'ak, maka semesta akan bersamamu, itu bukan berarti hak merubah semesta ini adalah sudah jadi milikmu. Maka ini ada yang perlu dijelaskan. Ada sebagian orang yang meyakini bahasanya kalau sudah menjadi waliullah itu nanti bisa membuat apa saja, semuanya sendiri. Oh enggak. Yang namanya mukjizat bagi Nabi SAW, terus keramat bagi wali, itu adalah karena Allah menghendaki. Bukan sesuai dengan kehendak kita, bukan. Karena ada seorang hamba yang dicintai oleh Allah, kemudian Allah ingin melindunginya, dulu nggak pernah punya ilmu silat, tiba-tiba jadi bisa silat. Ini kisah para pejuang-pejuang zaman dulu. Tidak pernah berguru silat dan sebagainya. Tidak pernah berguru ilmu perang dan sebagainya. Tapi Allah beri ilmu. Ini adalah termasuk karamah. Di saat mendesak, tiba-tiba bisa menjadikan kisah yang kita dengar dari Wali Songo dan sebagainya. Itu terjadi, tapi tidak setiap saat. Lah kalau tidak setiap saat. Sehingga menjadi merubah sunnatullah. Walan tajidali sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah tidak akan bisa berubah. Makanya kita perlu berubah ini. Cara berpikir ini, memang keramah itu ada. Selama ini kita coba. Ini kita sering dicekoi dengan kisah-kisah semacam itu. Kalau cerita Wali Songo, kita itu tidak pernah mendengar cerita film-film yang ada pun hanya film yang keramat-keramat hal yang semacam itu. Kita tidak pernah cerita tentang keramat keistiqomahan beliau-beliau. Keramat ada. Syekh Yusuf An-Nabhani menyusun Jami' Karamatul Aliyah. Ada cerita tentang keramat-keramat. Akan tapi keramat sesungguhnya adalah istiqomah, lihat. Bagaimana imam besar Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Hampir tidak pernah dinukil dari beliau cerita Imam Syafi'i terbang, jalan di atas air, gak ada. Tertutup dengan keramat-keramat keistiqomahannya. Jadi Allah, kalau kita sudah dengan Allah, maka semesta itu akan bersama kita. Maksudnya apa? Allah dengan lutfillah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, dengan kecintaan Allah kepada hamba yang selalu dengan Allah itu, lihat semesta akan bersamanya. Jika terjadi kepada sebagian orang dengan bisa membuat itu pasir dan sebagainya, itu hanya kejadian sesaat. Tidak selamanya. Kalau selamanya akan merubah sunnatullah, dan sunnatullah tidak akan berubah lagi. Sunnatullah itu Allah, ikut perintah Allah, tunduk kepada Allah, sehingga
rembulan begini dan sebagainya itu. Lah kalau nanti ada sebagian hamba diberi hal yang semacam bisa menghentikan matahari dan sebagainya, satu berubah. Makanya keramat itu sesaat-sesaat dan tidak bisa diminta terus. Tapi Allah memberikan kepada seorang hamba karamah ini sesaat. Sehingga namanya sesaat tidak akan merubah sunnatullah. Tapi ini enggak, ini karamah yang sesungguhnya, karamat yang sesungguhnya. Kalau engkau dengan Allah, semesta akan tunduk kepadamu dan tidak akan membahayakanmu. Makanya dari itu apa? Jika Allah ingin menyelamatkan seorang hamba yang dicintai, misalnya, hamba yang dicintai oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah dari malapetaka. Tidak perlu. Misalnya Allah menurunkan petir kepada orang-orang tersebut. Cukup Allah meminggirkan orang tersebut. Untuk menjadikan dia seorang yang aman selamat tidak perlu Allah. Tidak harus dengan dikawal oleh macan, harimau, tidak usah. Biarpun orangnya tidak disertai siapa, tapi Allah selamatkan dia. Bilutfillah, lihat. Biarpun dia masuk tempat yang membahayakan, ternyata dijaga oleh Allah. Berarti semesta ini adalah tidak membahayakannya. Tidak berbahaya untuknya. Jadi kita harus paham makna ini. Jadi jika engkau dengan Allah, maka biarpun tidak tampak keramat-keramat seperti ini yang pernah kita dengar. Dan kita iman akan adanya keramat. Kejadian yang luar biasa kepada Sayyidah Maryam. Di musim panas ada, buah musim dingin ada. Akan tapi lihat, itu hanya sesaat-sesaat. Akan tapi makna daripada karamah yang sesungguhnya adalah istiqomah. Allah berikan kemuliaan kepadamu, istiqomah di dalam ibadah. Istiqomah di dalam menjauhi kemaksiatan. Karamah yang sesungguhnya termasuk penjagaan-penjagaan dari Allah. Kalau keramah hanya urusan terbang saja, apa sih kelebihan dari orang bisa terbang? Dari dulu burung terbang tidak pernah bangga dia. Sekarang orang pengen punya ilmu terbang, ilmu keramat. Ada santri keblinger pengen punya keramat, puasa setiap hari hanya pengen terbang ke Mekah nih. Dia cari duit naik haji nanti umrah. Ini ada santri kantuan pengen sampai setiap ijazah ke kiainya pengen bisa terbang. Ada lagi pengen ngilang, mau ngapain? Mau nyuri, ngilang, ilmu ngilang. Aneh-aneh ini santrinya itu. Lebih aneh lagi gurunya. Ya jadi ilmu ngilang, ngapain ngilang? Ilmu ngilang. Puasa pun jadi puasa aneh-aneh, tidak ikut petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya pengen keramat, ilmu keramat. Terserah namanya ilmu apa, ilmu keramat, ilmu keramat. Karamah pemberian dari Allah karena seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada orang bisa merubah pasir jadi beras, lalu bisa menjadi kaya, tidak mengagumkan. Ini orang bisa kaya dengan usaha. Lah paling aneh, oh kayamu hanya cuma begitu saja, tiba-tiba jadi. Tidak sesuatu yang luar biasa, tidak dahsyat. Makanya kita sering menceritakan tentang orang-orang dahulu itu hanya dengan keramat-keramat model ini menjadikan terlena. Sementara yang keramat yang perlu kita kagumi adalah, yang lebih perlu kita kagumi adalah bagaimana mereka itu adalah bisa istiqomah. Dalam keadaan seperti itu masih bisa menegakkan syariat Nabi Muhammad. Lihat. Bagaimana mendidik keluarga mereka itu. Bukan kita cekai dengan jalan di atas air dan sebagainya. Makanya Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala selalu mewanti-wanti jangan sampai kamu itu terkagum-kagum dengan orang yang berjalan di atas air. Bahkan ada yang nyelam di dalam air pun nyantai ikan. Kalau hanya sekedar berjalan di atas air ternyata ranting itu berjalan di atas airnya. Burung terbang dan sebagainya. Kenapa kita harus bangga dengan mencari hal-hal yang kayak gitu? Ini biasanya ini. Kita dicekoi dengan cerita-cerita kayak begini. Sehingga kalau dengar cerita seorang wali itu lupa bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah bagaimana orang yang sangat istiqomah. Malam-malamnya dihidupkan dengan ibadah. Dermawannya dengan orang. Bukan hanya kisah Syekh Abdul Qadir Jailani merubah tulang belulang bisa menjadi hidup lagi. Itu hanya sekelumit. Yang mengagumkan adalah keistiqomahan. Maka di sini engkau bersama, jika engkau dengan Allah, maka semesta ini akan bersamamu. Akan mudah, ada kemudahan. Wa man yattaqillaha, kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Di mana itu? Di dunia dan nanti di akhirat, dunia beres. Jika ada mara bahaya karena Anda orang yang bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah karena engkau selalu dengan Allah, kenal Allah, maka dia makhraja akan diberi jalan keluar. Kalau urusan kemudian saya lapar,
kemudian Allah akan memberikan jalan keluar. Itu tidak harus berubah. Apa namanya? Beras, pasir jadi beras, tidak ada masalah. Mungkin ada sesuatu orang memberi, atau tiba-tiba kita, atau tiba-tiba bercocok tanam menjadi subur dan sebagainya. Tanpa harus minta-minta, karena minta-minta bukan sesuatu yang disyariatkan. Jadi mudah kalau Allah memberikan kecukupan kepada siapapun. Jangan berhayal, jangan ilmu, jangan berilmu merubah. Ilmu nyari harta karun dan sebagainya. Ilmu merubah jadi emas dan sebagainya. Ilmu kimia, ada kimia sa'adah yang ceritakan oleh para kekasih Allah adalah ilmu istiqamah. Bagaimana bisa merubah sehingga menjadi seorang hamba yang tidak akan terpengaruh dengan urusan dunia, tidak akan ada yang membahayakan dari dunia, karena apa? Dunia tunduk padanya. Jadi tunduk ini perlu kita maknai bukan saja tunduk seperti keramat-keramat yang kita dengar, dan kita perlu percaya kalau dinukil dari orang-orang soleh seperti tunduknya harimau, tunduknya ular, tunduknya ini dan sebagainya. Tapi lebih dari itu adalah bagaimana semesta ini menjadi tidak berbahaya untuknya, dan ada kemudahan-kemudahan untuknya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat, semua yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dari kemudahan urusan dunia ini, ukurannya adalah engkau dengan Allah atau tidak. Engkau dengan Allah atau tidak. Jika engkau dengan Allah, maka ketahuilah kemudahan ini adalah betul-betul keramat. Yang diberikan oleh Allah kepadamu adalah untuk engkau menaik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak dengan Allah, lihat, di saat kita bermaksiat diberi kemudahan, ternyata itu seperti halnya istidraj. Engkau akan dijeburkan ke neraka yang lebih dalam lagi. Semua ini maknanya adalah kekayaan yang diberikan Allah kepadamu. Anak, kemudahan yang Allah berikan kepadamu, lihat, engkau mendapatkan kemudahan itu di saat engkau dengan Allah atau tidak. Jika engkau dapatkan itu semua di saat engkau dengan Allah, dia akan membawa engkau kepada kemuliaan. Orang kaya, Anda menjadi orang kaya dengan kekayaanmu itu Anda dengan Allah atau tidak? Bagaimana waktu Anda mencari kekayaan? Jika Anda di dalam mencari kekayaan, kenal Allah dengan Allah, lihat, karena melihat Allah, kenal Allah dengan hatinya, dan dia menjalankan aktivitas wajar, bekerja keras sampai mendapatkan kekayaan, tapi waktu mencari dia ingat Allah, dan dengan Allah, lihat apa buahnya. Hartanya digunakan untuk kebaikan dengan mudah. Tapi kalau tidak dengan Allah, kekikiran, kemudian digunakan untuk kemaksiatan dan sebagainya. Dan semua kembali kepada kita, perlu kita tengok diri kita sendiri. Jika ternyata Allah memberikan kemudahan kepada kita, kok tidak memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, dikhawatirkan itu istidraj, bukan kebaikan yang sesungguhnya. Sering kami ingatkan, dulu waktu belum punya sepeda, rajin ngaji. Giliran punya sepeda, berkurang ngajinya. Punya sepeda bisa hadir seminggu sekali. Lalu pengen beli motor, katanya pengen semakin rajin biar lebih cepat. Giliran punya motor, jadi sebulan sekali ketemu ngajian. Terus berangan-angan pengen punya mobil, giliran punya mobil gak pernah ketemu kiainya kecuali hari raya. Ini selalu saya ulang-ulang karena banyak kejadian semacam ini. Itu menunjukkan kekayaanmu tidak ada gunanya, rendah. Kekayaanmu akan menjerumuskan, menjadikan engkau lupa dan lalai. Akan tapi jika Anda sebagai seorang hamba yang di saat diberi oleh Allah kelebihan, kemudahan, kemurahan, kebaikan, kekayaan, rahmat, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Inilah hakikatnya. Dunia denganmu. Karena engkau dengan Allah. Tapi kalau kita dengan dunia, tidak akan melihat Allah. Lihat capek. Kalau kita dengan dunia, tidak akan melihat Allah. Dan semakin buta mata kita, lihat. Mencari dunia karena dunia, lihat. Bukan semakin baik. Sholat semakin mudah ditinggalkan. Melakukan keharaman semakin mudah. Kemudian lihat kemaksiatan begitu mudah dilakukan. Karena dia dengan makhluk, bukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari dunia. Dan di sini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmah ini bukan melarang kita beraktivitas. Beraktivitaslah engkau, tapi hendaknya hatimu dengan Allah. Beraktivitaslah engkau yang bisa kejar karirmu, tapi hatimu dengan Allah. Yang bisa menjadi orang kaya, jadi orang kaya, tapi tanyakan hati kecilmu dengan Allah atau tidak. Engkau dengan Allah atau tidak, untuk Allah atau tidak. Sehingga jangan melangkahkan kakimu kecuali untuk Allah. Anda ingin mencari kekayaan, boleh. Kan tapi harus kau tanya, kalau aku sudah kaya jadi apa? Hei hawa nafsu,
Hei diriku, kalau kau jadi kaya mau apa? Ada enggak kebayang nilai-nilai kemuliaan? Makanya dihimbau semuanya. Di saat mau bekerja itu, lihat semuanya barang dagangannya. Yang mau mencari duit, bayangkan duit kalau sudah ada di tangan, untuk apa? Sebelum memulai pekerjaan. Biasakan untuk memperbaharui niat. Jangan sampai niat kita salah. Niat kita harus untuk Allah. Carilah kekayaan. Jadi Anda mau bekerja misalnya, besok aku akan bekerja. Atau proyek besar. Yang biasa menerima proyek-proyek tender. Saya akan menerima proyek besarnya. Baik. Saya akan mendapatkan, hayalkan kalau saya mendapatkan duit 1 miliar, 2 miliar. Untuk apa ini? Mungkin dipikir ada untuk buat gedung baru, untuk buat usaha baru lagi. Mana Allah? Mana Rasulullah? Kalau ternyata tidak terbayang di benakmu tentang kemuliaan itu, berarti kamu bukan untuk Allah. Lihat, tersiksa dengan duniamu. Kamu sudah karena Allah begitu mudahnya, hatinya dengan Allah. Di saat untung, alhamdulillah. Di saat bangkrut, niatku sudah dapat diterima oleh Allah. Enggak pernah ada yang stres. Sebab kalau sudah niatnya benar, biarpun tidak berhasil, lihat, dia yakin Allah sudah memberi pahala. Niatul mu'min khairu min amali. Niatnya itu lebih bagus daripada amalnya. Sehingga ini mengurangi obat stres juga di saat ada kebangkrutan. Sebab yang namanya usaha sesaat berhasil, sesaat tidak. Dan tidak akan mengambil modal yang haram karena dia tahu tujuannya Allah. Kenapa ada orang sekarang bekerja dengan cara yang haram? Sudah tidak peduli. Karena dia lupa. Bukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat bukan Allah. Sehingga apa? Dia akan diperbudak oleh dunia. Akan tapi kalau dia melihat Allah dulu, kenal Allah, lihat. Dia akan jadikan dunia untuk sampai kepada Allah. Kekayaannya untuk Allah. Dan semoga kita bisa menjadi hamba yang sadar makna ini. Jadi kekayaan kita hendaknya untuk Allah. Saya akan jadikan dunia ini sebagai tangga, sebagai kendaraan menuju Allah. Dan tidak boleh duniaku berbudak aku. Tidak boleh duniaku berbudak aku. Maka dengan Allah, memulai semuanya dengan Allah. Para a'immah termasuk Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Risalah Mu'awanahnya. Kemudian Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya. Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Ternyata mengingatkan kita akan niat. Niat itu menghadapkan hati. Niat itu maknanya menghadapkan hati. Kepada siapa? Itu loh. Niat itu adalah kekuatan. Di dalam hati kita dikatakan niyah matiyah. Jadi kekuatan kendaraan kita untuk meluncur menuju tujuan. Niat. Kalau niatnya lemah nggak akan sampai. Niat ada baik, ada tidak baik. Ada dunia, ada akhirat. Niat dunia saja. Kalau Anda pergi pengen belanja, pasti kebayang di otak Anda akan beli sayur ya di pasar sana. Pasar Jaga Satru. Ya, sayur niat. Niatnya bener kan apa? Untuk masak anakku nanti harus makan. Niat nyampe ke sana. Kalau pengennya masak mie, kemudian mau beli sayur, gak ada niat, gak sampai gak akan beli sayur. Jadi niat, itu urusan dunia. Anda niat, dengan Allah pun demikian. Untuk Allah, jadi hendaknya kita senantiasa memperbaharui niat kita. Dan ingat ini selalu kami ingatkan. Ingat, niat karena Allah. Niat karena Allah, ketahuilah sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan, jika bukan karena Allah, maka tidak akan kita mengambil buahnya, tidak ada buahnya. Jadi Imam Ibn Athaillah mengajari ma'al mukawwin, dengan Allah hendaknya engkau, dengan Allah. Ingat ada 3 manusia yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan tentang 3 model manusia. Yang pertama adalah seorang yang alim menuntut ilmu. Orang yang alim menuntut ilmu. Ilmu padahal. Dan sampai punya jamaah, punya sebagai seorang alim besar, punya murid besar. Banyak muridnya. Di saat ditanya oleh Allah, untuk apa kau menuntut ilmu? Karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu, tidak bisa dibohongi. Allah menjawab, kadzibta, kau berdusta. Kau menuntut ilmu hanya ingin dibilang sebagai seorang yang paling alim, paling hebat, pemikir, jago nulis, jago debat, jago diskusi, jago ceramah. Dan sanjungan itu sudah kau dapatkan di dunia sana, kau cebur neraka jahanam sana. Orang alim. Gara-gara apa? Niatnya salah. Listimalati wujuhin nas. Untuk bagaimana dikagumi oleh orang. Menuntut ilmu hanya untuk dikagumi orang. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah, di medan laga.
Oh, di medan laga berjihad jalan Allah. Kalau ada kemungkaran langsung Allahu Akbar. Ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan dari jihadmu itu sampai kau mati di medan laga? Dia menjawab, karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu niatnya dulu waktu di dunia. Allah menjawab, kadzibta, kau berdusta. Kau menyuarakan takbir bukan karena aku yang sesungguhnya, hanya karena besok biar dicatat di koran. Benderamu biar terlihat yang paling depan. Sehingga kalau kau diam saja takut dibilang tidak sebagai pejuang. Sehingga kamu setiap ada sesuatu mesti yang paling depan, hanya pengen disebut sebagai pejuang. Paling pantar nyeru Allahu Akbar. Hanya pengen kelihatan tangannya diangkat, serem. Kemudian besok terlihat di Quran bahwasanya kelompok ini telah berjuang di jalan Allah. Kau hanya ingin disanjung oleh manusia sebagai pejuang, dan itu sudah disebut kau di dunia masuk neraka jahanam. Yang ketiga adalah siapa? Orang kaya. Orang kaya yang bersedekah, sedekah sana kemari. Hebat sedekahnya. Akan tapi ternyata dengan sedekahnya itu ditanya oleh Allah, untuk apa? Karenamu ya Allah. Allah Maha tahu niatnya waktu di dunia dulu. Kadzibta, kau berdusta. Kau bersedekah banyak memberikan kepada manusia, hanya pengen disanjung oleh manusia dan sana masuk neraka jahanam. Nah, inilah kebaikan yang kita lakukan ini selagi bukan karena Allah, nggak ada dugannya dan sia-sia. Dan kalau sesuatu yang kita lakukan karena Allah, kita ngerti. Dalam bahasa lain kita akan menghadiahkan untuk Allah. Akankah kita menghadiahkan untuk Allah yang Maha tahu tentang sesuatu yang bakal dihadiahkan, lalu kita berikan sesuatu yang jelek? Mustahil. Anda akan menghadiahkan kepada satu orang yang ngerti tentang barang tersebut. Nggak akan Anda beri barang palsu. Sebab barang palsu bakal ditolak. Kamu kurang ajar ngasih saya barang palsu. Apalagi disusupkan racun. Nggak mau. Allah Maha tahu tentang kita dan amal kita. Maka kalau kita ingin hadiahkan kepada Allah, harus amal yang karena Allah bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berikan hadiah pada seorang, contoh saja hadiah roti. Kita tahu rotinya roti tidak berkualitas atau apa saja, dan dia ngerti ini bukan barang bagus dan ini barang palsu. Dia akan mencibir dan memberi hadiah kepada aku barang. Atau berikan kambing tapi bangkai. Kambingnya gede tapi bangkai, enggak ada rohnya. Sama seperti kita memberikan hadiah kepada Allah, Allah tidak butuh. Maksudnya ini gambaran. Walillahil mathalul a'la. Kita memberikan kepada Allah amal kita, tapi gak ada ruhnya, gak ada ikhlasnya, bukan karena Allah. Dan Allah Maha tahu kau berbuat bukan karena aku. Nah ini maka Imam Athar asalkan dari Imam bahwa hayo hendaknya kita selalu dengan Allah. Makanya niat ini, benahi niat kita. Niat kita di saat kita melakukan segala aktivitas, jangan lupa untuk kita duduk sejenak menghadirkan niat, ya Allah, aku ingin bekerja ini karena Allah. Aku akan duduk di kursi jabatan. Hari ini aku dilantik sebagai seorang begini, Allah. Setiap bulan aku akan mendapatkan gaji semacam ini, ya Allah. Ada gambaran untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan ini akan aku perjuangkan jabatan ini hanya karenamu, ya Allah. Lihat. Kalau sudah karenamu, ya Allah, lihat kalimat ini ada. Dirasakan oleh hatinya, nggak peduli apakah besok dipecat atau tidak. Dia akan menegakkan syariat Nabi SAW. Tapi kalau bukan karena Allah, lihat. Dia mengambil jabatan karena tahun depan biar diangkat lagi, atau 5 tahun lagi biar naik lagi, sudah tidak karu-karuan di sini. Bukan karena Allah lagi, lihat. Atau bekerja, biarpun dia ingin sedekah dan infak, tapi bukan karena Allah. Dia memperjuangkan orang fakir di sana, orang yatim piatu di sana. Wah, saya punya proyek besar nih, punya tanggung jawab besar, banyak yatim piatu, orang fakir di sana dan sebagainya, maka saya harus bekerja keras, tapi bukan karena Allah. Apa buahnya? Dia akan mengambil modal yang tidak karu-karuan. Yang penting dapat duit, mungkin ngambil dari riba dan seterusnya. Ada orang pengen menolong orang tapi mengambil modal dari riba, dari sesuatu yang ada ribanya, tidak berkah. Biar menolong orang nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah lurus tadi, kalau kita dengan Allah, maka ketahuilah langkah-langkah kita dengan dunia ini, mencari dunia akan selamat. Maka berbahagialah niatmu. Niat terus kita berbahagia. Setiap kita ingin melakukan kegiatan, hendaknya kita selalu ingat, ini karena Allah atau tidak. Kalau bukan karena Allah, tidak ada nilainya. Termasuk yang berjuang nih, wahai para pejuang, ingat niat yang mulia yang sudah kita lakukan. Kita ketahuilah, jika kita benar niatnya, yang bangun pondok, bangun masjid, sepanjang masjid ini digunakan, bahkan di saat tidak digunakan, pahalanya tetap mengalir.
Apalagi jika sampai keluar ulama-ulama dari pondok pesantren tersebut, terus sepanjang mereka berbuat baik akan nyampe kepada orang yang berbuat baik. Tapi kalau niat yang nggak benar, ya terputus, tidak akan nyampe pahala itu. Sangat rugi. Maka hendaknya kita memperbaharui niat kita terus. Kemudian ingat yang namanya setan. Selalu akan menghadang kita. Setan itu selalu akan menggoda. Menggoda. Kalau yang di jalan yang sesat sudah. Kalau sudah niat yang nggak benar dibiarkan sama setan terus. Tapi yang di tempat yang benar ini, bahaya. Di tempat yang benar ini setan nongkrong. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata setan. Aku akan tongkrongin di tempat yang baik ini. Mula-mula niatnya benar mau ngaji, niat karena Allah. Hadir majelis karena Allah, sedekah karena Allah, semuanya karena benar niatnya. Tapi ketahuilah setan tidak senang ada orang masuk surga, dibisikin, digoda di tengah jalan. Dan ceritanya setan nongkrong di tempat-tempat kita kayak gini, menggoda sehingga menjadi tidak tulus, tidak ikhlas dan sebagainya. Kalau sudah tidak tulus, mudah putus. Ada sedikit saja langsung tidak melanjutkan. Gara-gara nggak diterima kasih, sedekahnya diputus. Gara-gara kurang dihargai, sudah nggak dekat lagi. Oh, bukan karena Allah. Maka lihat, setan selalu menggoda kita. Jangan tertipu oleh setan. Setan akan menjadikan kita itu tidak melihat Allah, sehingga aktivitas kita pun bukan karena Allah. Jabatan bukan karena Allah, kekayaan bukan karena Allah, rugi kita. Tapi kalau kita sadar semua yang kita lakukan dengan Allah dan karena Allah, maka ketahuilah kemudian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita tidak akan merasa beban hidup di dunia ini. Tidak akan capek. Kenapa? Kita dengan Allah. Sehingga keramat-keramat yang kalau selama ini kita mendengar beras, apa pasir jadi beras, kita tidak susah. Urusan makan dan sebagainya. Karena apa? Kita tidak menjadi orang yang tamak. Sehingga kita bisa mencukup ala kadarnya. Dan tidak pernah susah kan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat diuji oleh Allah dengan kefakiran, dan dia memang tidak butuh dengan dunia. Diuji kefakiran, dia bersyukur seperti yang ditemukan oleh para salafun saleh di saat mendapatkan kekurangan, ahlan bi syiaris sholihin. Ini adalah syiarnya orang-orang soleh. Kalau mendapatkan dunia, ini satu beban hukuman yang didahulukan oleh di dunia. Orang dengan dunia ternyata kalau tidak hati-hati akan kepleset masuk ke neraka jahanam, jauh ke neraka jahanam. Tapi kalau ingat, kuncinya semuanya adalah di hati yang kenal Allah. Baik menjadi orang melarat atau kaya, pejabat atau rakyat, bagaimana hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan Ibn Athan, fa in syahadtahu, jika hatimu kenal Allah, al kaun ma'ak, maka dunia ini akan bersamamu. Kau atur, tidak akan menjerumuskanmu. Semuanya akan kau atur. Ngaturnya bukan berarti menghentikan matahari, tidak. Yang haram akan dijauhkan oleh Allah darimu, ketaatan akan dimudahkan oleh Allah, yang jelek mau berjahat gak bisa kepadamu, itu diatur oleh Allah, dimudahkan untukmu. Tapi kalau engkau dengan dunia ini, Allah akan tertutup. Baik, lagi-lagi kembali kepada ketulusan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tulus karena Allah, dan kita harus perbaharui niat setiap hari, setiap malam. Anda mau kerja apa? Ingat, ini memudahkan kita nanti untuk bisa berbuat baik dengan kekayaan kita. Na'udzubillah, kalau dijadikan oleh Allah orang kaya ternyata tidak baik. Keruan fakir tidak ada tuntutan, tidak ada bayar zakat. Tapi kita ingin di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Di dunia baik, di akhirat baik. Dan bisa dikembangkan dalam segala hal. Apapun yang Allah berikan kepada kita, jika kita tidak pandang dengan kenal Allah, maka akan menjerumuskan, akan menyesatkan, akan menjadikan kita tidak kenal Allah, menutup. Dan banyak lihat dunia, jangan dianggap yang menutup Allah itu dunia yang gede. Bukan orang kaya raya lalu bejat lalu menjadi nunggu kayak Karun dulu baru lupa Allah. Oh tidak. Kalau sudah tertutup dengan dunia, biarpun itu hanya gaji 600.000, menjadikan seorang tidak sholat, menjadikan seorang membuka auratnya hanya untuk gaji 600.000. Nah ini padahal cuma sedikit, karena dunia sudah menutup, gak ingat Allah, dah buta. Tapi kalau ternyata dia melihat Allah, kenal Allah, biarpun dia ditumpangi, ditumpukan miliaran duit, gak akan mengganggu dia. Digoda dengan macam-macam, no, tidak. Saya kenal Allah. Jadi kuncinya di sini, indah.
Maka terus Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk terus ingat kepada Allah. Maka ingat para ulama-ulama, tajdidun niyati, memperbaharui niat, tashihuha, dan memperbaharui niat itu setiap saat. Karena apa? Seperti hanya setiap saat kita harus memperbaharui niat, karena apa? Setiap saat setan juga menggoda kita. Cuman bedanya gitu. Bedanya apa? Setan tidak pernah lupa menggoda kita, tapi kita sering lupa menjaga niat kita. Setan tidak pernah tidur ngawal kita, kita sering lupa kita tidur. Bedanya setan tuh, kalau goda kita nggak pernah. Setan itu tidak diberi oleh Allah kesempatan untuk tidur. Jadi nggak ngerti nikmatnya tidur itu setan. Di setiap hari hatinya panas dan tidak mati itu ngelihat orang beribadah panas, sehingga bersemangat untuk menghancurkannya terus. Itu setan. Loh, setan saja nggak pernah tidur lah kalau kita masih sering tidur. Setan nggak pernah lupa loh kita sering lalai ini. Dan setan sudah berjanji di hadapan Allah, nggak tanggung-tanggung ngerti. La aqudanna ya Allah, demi Allah ya Allah, demi engkau la aqudanna. Sungguh-sungguh aku akan tongkrong ini. Tapi di saat kita menghadap kepada Allah, lihat tongkrongan setan tidak berguna. Biarpun diberi Allah kekayaan melimpah ruah, menyelamatkan dia. Jadi Abdurrahman bin Auf, subhanallah, kadang diberi kekayaan sedikit saja sudahlah. Sudah lupa kepada Allah, maksiatnya berkembang. Dulu gaji 600 memang pas-pasan. Tak tahu Allah kasih Allah lebih jadi 1.500. Lebihnya buat maksiat. Zina di sana, mabuk di sana, nasib tuh. Nasib buruk. Na'udzubillah. Diberi kenikmatan ternyata malah terjerumus di dalam kehinaan. Sampai di sini saja insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita. Semoga terus melihat Allah. Melihat Allah maknanya sadar. Ini maqam ihsan. Maqam ihsan selalu merasa kita dikawal, dikontrol oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam tinggi. Ada maqam Islam, iman, dan maqam ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah berbohong. Susah bermaksiat di saat sendiri. Ada orang bisa menjaga kemaksiatan di depan orang, tapi di saat sendiri bisa melakukan apa saja. Karena apa? Dia tidak melihat Allah, tapi dia melihat manusia. Hanya pengen disebut baik oleh manusia. Sehingga kalau di depan orang menjaga sopan santun, sapaan, lembut, jauhi kemaksiatan. Astagfirullahaladzim, haram, tidak boleh. Tapi di saat sendiri bebas sebebas-bebasnya. Munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Jangan sampai kita hanya baik pengen dilihat oleh manusia. Dan ini penyakit semuanya. Semua orang pengen disanjung baik oleh manusia. Semuanya orang, hati kecil, jangan bohong. Semuanya. Ini adalah semuanya pengen disanjung baik. Biarpun yang jelek sedang dibilang baik. Apalagi yang melakukan kebaikan. Akan tapi harus dikembalikan kepada Allah agar kita tidak merasa senang disanjung. Untuk sampai kita makom tidak senang disanjung, kita kembalikan kepada Allah. Saya bisa begitu karena Allah yang memberi adalah Allah, dan Allah pun kalau mencabut juga bisa, sehingga kita semakin khawatir. Waspada, khawatir untuk tidak seenaknya. Jadi kebaikan tetap dijaga, kemaksiatan tidak mau karena dia menjaga. Takut nanti kepleset. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab.